Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok, ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, nggak utang saya. Jadi gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin saman rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup tuh dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Kalau baru kayak seneng itu nggak ganggu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyhur bidzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andai kan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialami. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoh itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoh itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodohin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya kenapa engkau merdekakan, padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah Ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah Ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja.